akan bersama-sama berdiskusi dengan Mbak Hima. Bung Sultan aman, Bung Sultan? Aman, aman. Aman ya. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan ya, jangan seperti Sultan. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak, aman? Aman. Maaf ya agak telat dikit nih, ada kendala beberapa. Siap, aman Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya udah bisa bergabung pada malam hari ini. Saya izin mulai terlebih dahulu ya, Bung Sultan sama Mbak Hima. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun moderator pada malam ini sedikit serau suaranya karena terkena pilek, batuk, dan bersin-bersin. Dan memang kondisi dan cuaca di Indonesia, di Jogja terutama itu nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan kayak gitu. Itu yang cukup menyebabkan kondisi tubuh juga berubah-ubah dengan imunitas yang juga kurang lebih berubah-ubah gitu. Teman-teman, terima kasih banyak pada malam hari ini sudah bisa berkesempatan untuk hadir live diskusi dari forum diskusi arah baru yaitu Fodaru, yang memang konsisten untuk menawarkan narasi-narasi alternatif dari berbagai isu. Dan kebetulan juga, maaf Bung Sultan bisa di-mute dulu. Dan juga pada malam hari ini kita mencoba untuk mengangkat isu yang masih hangat di kalangan publik, terutama di media sosial mengenai Palestina, yang kita ketahui bersama-sama bahwa isu Palestina ini sudah marak dari tahun lalu, atau bahkan sebelum tahun lalu juga sebenarnya ini sudah cukup booming ya, mengenai Palestina itu sendiri, entah itu di TikTok, atau entah itu di Instagram, apalagi di Twitter kayak gitu. Nah, teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan berdiskusi, berbincang bersama-sama salah satu tokoh konten kreator yang menginfluence banyak orang dan juga cukup konsens mengenai isu kepalestinaan. Beliau ini Mbak Hima. Nanti Mbak Hima mungkin bisa istilahnya memperkenalkan diri terlebih dahulu lah. Kemudian silakan Mbak Hima menyampaikan pandangan Mbak Hima mengenai bagaimana sih sebenarnya posisi wanita, apalagi wanita muslimah di era yang penuh dengan konten-konten kayak gitu dalam menyikapi isu terkait Palestina ini sendiri. Kepada Mbak Hima, kita persilakan. Monggo Mbak Hima. Oke, makasih Fatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah suatu kesempatan yang menyenangkan banget ya bisa berdiskusi ya, karena aku cukup suka berdiskusi gitu. Jadi alhamdulillah banget bisa berkumpul di sini. Kita tentunya berharap dengan adanya forum-forum kayak gini tuh kita bisa lebih mungkin bisa dikatakan lebih melek lagi dan lebih perhatian lagi gitu. Karena kalau misalkan masalah-masalah seperti ini, apa yang dialami saudara kita di Palestina itu tidak sering-sering diangkat ya, lupa gitu. Karena jujur memang kita punya kehidupan yang pasti juga akan terus berjalan ya, karena dan mungkin sangat-sangat berbeda dengan saudara kita di Palestina gitu kan. Dan penting untuk membawa seperti ini tuh ke dalam obrolan kita sehari-hari, apalagi kerana diskusi publik seperti ini kayak gitu, diskusi yang bisa disaksikan banyak orang kayak gitu. Nah sebenarnya aku melihat ya bahwa apa yang terjadi di Palestina, terkhusus sebagai seorang wanita ya, sebagai seorang perempuan, sangat-sangat merasa prihatin, miris, sekaligus aku merasa kayak apa ya yang bisa kita lakukan gitu sebagai seorang muslim gitu. Dan dan sebenarnya yang paling penting tuh adalah yang pertama yang harus kita sadari dari apa yang terjadi di Palestina itu adalah tentang kesadaran gitu, karena penting sekali menghadirkan kesadaran dalam setiap jiwa seorang muslim gitu, bahwa ini loh ada yang harus kita kawal bersama gitu. Tapi sekarang kalau misalkan dipikir juga, ketika orang itu sudah ada dalam posisi sadar dan ingin bertindak sesuatu, itu pasti dia memiliki jiwa sosial yang tinggi dan juga memiliki rasa di mana dia
tidak nyaman gitu melihat kezoliman gitu. Dan ini tuh tidak semua orang loh merasakan ini gitu. Ada juga loh orang kan ada istilahnya tuh term kayak Zionis pese atau apa gitu ya. Kayak orang Indonesia yang bahkan di negara kita sendiri kan kita sudah jelas ya melihat bahwa Indonesia juga membela gitu dan juga mendukung kemerdekaan Palestina gitu kan. Tapi ternyata orang-orangnya sendiri gitu ya, maksudnya ternyata banyak juga masyarakat yang kok narasi-narasi yang dibangun itu kayak merendahkan saudara kita di Palestina, terus yang diangkat itu lebih kayak itu nggak seburuk itu kok, itu nggak sekacau itu kok, kayak gitu-gitu. Jadi yang digalakkan tuh ada beberapa mungkin kelompok ya yang malah kayak melemahkan gitu loh, melemahkan semangat yang harusnya tuh kita jaga bersama untuk membela saudara-saudara kita di sana gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan yang paling penting pertama itu tadi yang aku highlight itu tentang kesadaran gitu. Karena gini ya, mungkin kalau misalkan kita lihat kondisi muslim sekarang itu banyak sekali yang merasa bahwa kurangnya apa ya, identitasnya sebagai seorang muslim itu masih apa ya, kayak masih dipertanyakan gitu dengan mereka yang tidak peduli dengan ini gitu, merasa bahwa iya gitu, ini tuh adalah hal yang terpisah dari kehidupan kita, seolah-olah ketika kita hidup di tempat yang nyaman ya udah gitu, ya udah, dan merasa ada di zona nyaman. Itu mungkin salah satu alasan gitu kenapa selama ini ya, bahkan mungkin misalkan kita lihat ya yang ada di Palestina itu kan memang sangat-sangat banyak dapat perhatian dari dunia itu 1 tahun belakangan kan ya gitu. Tapi sebelum itu tuh kan juga banyak sekali gitu hal-hal yang sudah terjadi gitu. Jangan sampai apa yang terjadi di Palestina itu cuman kita lihat dari setahun belakang gitu. Sejarahnya itu sangat panjang gitu. Tapi at least dengan 1 tahun belakang ini kesadarannya tuh sudah sangat tinggi gitu. Dan kita tuh perlu mempertahankan itu. Itu yang paling penting gitu kan. Dan kenapa mempertahankan itu yang paling penting? Karena seperti kita tahu mungkin ada beberapa momen di mana berita itu surut gitu ya, berita tentang Palestina itu surut. Ada beberapa momen di mana ya berita Palestina lagi memanas-manasnya gitu kan, apalagi waktu dulu yang viral banget itu All Eyes on Rafah kayak gitu-gitu, dan bahkan itu juga sangat-sangat, menurut aku itu sangat-sangat ini ya, membludak sekali ya di Instagram gitu kan ya, di Twitter segala macam, di media sosial tuh pemberitaan tentang Palestina itu lagi naik-naiknya gitu. Nah, tapi apakah berhenti di situ saja gitu? Sebenarnya kan tidak gitu. Apalagi sebagai seorang muslim, seorang muslimah yang kita tuh punya PR yang banyak sebenarnya. Yang pertama adalah menjaga kesadaran kita bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita hidup nyaman di sini, kita hidup dengan nyaman, kita bisa makan dengan nyaman gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat perempuan di sana gitu kan ya, itu sangat-sangat merinding sekali ya, karena jujur miris banget gitu. Banyak sekali perempuan tuh kan harus dimuliakan gitu, tapi dengan adanya tentara-tentara IDF tuh banyak sekali melecehkan perempuan kayak gitu-gitu. Terus juga mereka juga tidak mendapatkan sanitasi yang baik juga gitu, apalagi perempuan kan datang bulan gitu kan, setiap bulannya gitu, itu kan sangat-sangat menyulitkan gitu loh bagi perempuan gitu. Artinya kita benar-benar harus peduli bahwa kita tuh bisa hidup nyaman di sini gitu, tapi saudara-saudara kita di sana itu bahkan tidak tahu kapan ini akan berakhir gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah menjaga kesadaran itu gitu, karena apa ya, beberapa kali juga diskusi sama temen gitu, sengaja gitu ngomongin tentang Palestina lagi gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang, kan misalkan ada beberapa berita yang memang pada saat All Eyes on Rafah itu ada apa ya, adalah yang membuat itu jadi topik diskusi gitu. Tapi pun meskipun tidak ada berita yang mungkin sangat santer di media sosial tentang Palestina, tetap obrolkan itu, tetap omongkan itu gitu. Jangan cuma nunggu momen aja gitu, karena ya mereka tetap seperti itu sampai sekarang dan tetap masih kesulitan gitu. Dan apa ya,
ini yang paling penting juga adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim itu memberikan doa terbaik dan dukungan terbaik yang kita bisa gitu, sesuai dengan ranah kita gitu. Jujur kalau aku sendiri sebagai seorang muslim, aku punya platform media sosial, aku tetap pasang gambar semangka itu di PP aku 1 tahun belum aku ganti gitu. Salah satunya mungkin aku tidak selalu membuka Instagram, dan mungkin dengan kehektikan aku itu aku cukup sulit gitu ya untuk selalu on gitu kan. Tapi dengan adanya Instagram ini, aku at least dengan konten yang pernah aku buat tentang Palestina, terus juga dengan aku masih pasang gambar Palestina, itu at least orang tuh, oh iya ya, masih ada yang harus kita perjuangkan, ternyata belum selesai gitu. At least kita mengingat itu gitu. Nah, dengan mengingat terus mengingat, kita akan tergerak untuk mencari beritanya. Sekarang ini ada apa ya? Sekarang ini ada apa ya gitu. Dan kalau misalkan aku sih cukup update-nya gitu di Twitter ya. Di Twitter tuh cukup sering banget gitu. Bahkan mungkin ada gambar-gambar kan yang sering disensor juga kan kalau misalkan di Instagram, apalagi kena take down kayak gitu. Nah, di X tuh cukup cukup apa ya, nggak seketat itu gitu. Jadi kita bisa ngelihat gitu kayak, wah berarti kondisi yang ada di sana tuh kita bisa langsung tergambar dengan nyata, dengan jelas gitu. Apalagi tadi aku barusan ngelihat berita gitu kan, Palestina tuh apa ya, ada tentara IDF maaf ngencingin Al-Quran gitu, kayak aduh itu kan kayak stres banget. Bahkan aku lihatnya tuh kayak marah, sedih sekaligus nggak tahu ya, campur aduk gitu. Nah, perasaan ini tuh harus kita pertahankan gitu ketika kita melihat berita-berita yang seperti itu gitu. Jangan sampai kita ketika ada berita seperti itu, ya perasaan kita biasa-biasa aja gitu. Nah, itu yang harus dijaga dan itu sulit gitu. Nah, lalu gimana sih supaya kita tuh bisa peduli gitu? Supaya kita tuh bisa melihat apa yang terjadi di sana tuh kayak timbul keinginan kita untuk apa yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita merasa bahwa mereka adalah bagian dari kita. Itu penting banget. Dan juga yang paling penting adalah menyelesaikan diri sendiri gitu. Karena jujur susah ya kalau misalkan orang tuh stres gitu, orang tuh udah punya kesibukan sendiri, mereka tidak bisa memanage emosi mereka, terus gitu. Mereka kayak mungkin lebih banyak hal-hal yang mereka pikirkan ya, hal-hal duniawi yang mereka pikirkan gitu. Pasti sulit gitu untuk iba atau untuk bahkan sekedar cari berita tentang Palestina itu sulit gitu. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita awasi juga ini. Perkembangannya seperti apa kayak gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan mentalitas yang jelek gitu, mentalitas yang mungkin tidak sehat gitu sebagai seorang muslim gitu. Karena kita boro-boro mikirin diri kita aja masih susah, apalagi mikirin orang lain. Kan seolah-olah seperti itu gitu. Nah, ini yang jadi problem gitu. Kalau misalkan kita masih galau-galauan itu karena patah hati, karena mungkin apa ya, anak zaman sekarang apa sih masalahnya gitu. Ya kayak gitu, mungkin masih ngikutin berita-berita perselingkuhan artis yang nggak tahu ujungnya kemana. Ya gimana mau bisa mendiskusikan masalah Palestina, masalah bagaimana ini tuh gimana, nyelesainnya gimana sih gitu. Ya nggak akan bisa nyampe ke situ gitu kalau kita masih ada dalam kondisi masyarakat yang seperti ini. Kayak yang diobrolin masih stres tentang ini segala macam. Wajar stres manusia, cuman yang paling penting tuh kan adalah bagaimana kita manajemen emosinya gitu. Kita harus bisa memikirkan gitu bahwa oh aku nih punya masalah pribadi itu, tapi kita juga harus lihat masalah sosial, masalah penyimpangan sosial tuh juga kan miris juga ya kalau dia gitu, tapi malah dianiaya, dirantai kayak gitu-gitu. Itu naudzubillah min dzalik. Kalau misalkan lihat tuh kayak ya Allah, kok bisa sih orang kayak gitu gitu kan. Kalau misalkan
kita sebagai seorang muslim yang sadar bahwa oh ini tuh bisa menjadi pelajaran gitu buat kita gitu. Bagi masyarakat kalau misalkan bisa dipikir hidup kita lebih dalam tanda kutip tenang ya, tenang dalam artian tuh kita merasa nyaman karena makanan mudah, kita juga mendapatkan kebutuhan sandang pangan papan kita lebih mudah daripada saudara-saudara kita di sana kayak gitu. Tapi apa yang kita lakukan gitu loh, kayak apa yang selama ini kita lakukan sampai sekarang, kita ini udah ngapain sih? Udah bergalau-galau ria, udah atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang memang tidak penting gitu, berita-berita yang tidak penting, itu harusnya kita pertanyakan ke diri kita sendiri dulu gitu, apalagi sebagai seorang muslimah gitu. Apakah kamu masih lebih mending mikirin tentang fashion, tentang beauty gitu daripada berita-berita terkini kayak gitu. Itu mungkin yang jadi highlight juga gitu. Bukannya nggak perlu ya, tapi kita harus atur porsinya, paham nggak sih? Jadi kita harus mengatur porsinya, jangan sampai kita terlilit pada hal-hal yang memang sifatnya kayak ya sebenarnya kamu juga nggak kayak gitu juga nggak masalah sih kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih nggak kayak gitu. Cuman kan ada yang lebih krusial, ada yang lebih penting nih buat dijaga nih, untuk kita bisa melihat saudara-saudara kita, untuk kita bisa melihat, at least melihat ke lingkungan aja, ke sosial aja, ke lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan kita mampu membuka mata, kita bisa melihat banyak sekali loh hal-hal yang kedoliman yang gak usah di Palestina deh, di Indonesia sendiri aja kita normalisasi dan kita melihat itu kayak ya udahlah, bukan urusan gue. Nah itu individualisme itu yang menjadi batasan kita sebagai seorang muslim, yang kayak jadi kayak ya udah sih bukan urusan gue, kenapa juga gitu. Terlalu mengandalkan self love, akhirnya aduh nggak mau deh burn out sama hal-hal yang bikin gue pusing, udah nggak mau, kayak ya udah bukan masalah gue gitu. Tapi ini terlalu sering self love, terus apa ya namanya, kayak seolah-olah apa sih, nggak usah lah, kan kalau misalkan orang ya stoik atau mungkin ya memang dia tidak ingin apa ya, hal-hal yang tidak ada urusannya sama dia ini mempengaruhi pikiran dia, ya sebenarnya ada momen-momen dimana kita harus seperti itu, tapi kan jangan terus clueless gitu, jangan terus kita apa ya, kayak membuat diri kita menjadi orang yang kita nih loh buka media sosial 24/7, tapi apa yang kita cari gitu, apa yang kita konsumsi di situ, nah itu yang harus dipertanyakan gitu, itu yang harus diawasi gitu. Dan ini juga menjadi pengingat juga buat diri aku sendiri gitu, selama ini kamu ngapain gitu 24/7 di media sosial gitu kan, kayak scroll mulu, tapi apa yang didapat gitu? Oh yang didapat cuma berita, ini selingkuh sama ini, aduh ini circle-nya ini apa namanya, ini lihat eksklusif story eksklusifnya selebgram ini gitu. Gimana gitu, maksudnya bagaimana kondisi masyarakat kita, misalkan seorang muslim dituntut untuk membela saudara-saudara kita di Palestina kalau mereka sendiri masih ada dalam tahap langganan story Instagram eksklusif selebgram yang itu juga nggak berefek juga sama hidupnya dia sebenarnya gitu. Tapi dia memilih untuk melakukan itu kan pilihan juga kan. Tapi dia memilih hal-hal seperti itu. Dan hal-hal tidak penting lainnya yang masih dilakukan oleh muslim-muslim lainnya gitu. Jadi ini yang cukup krusial sih, dan apa ya, yang membuat mungkin kita juga berpikir bahwa ya perlu suatu perubahan gitu dalam diri seorang muslim, dan apa ya, kayak mungkin nilai-nilai yang perlu ditanamkan lagi. Sebenarnya seorang muslim tuh harusnya seperti apa sih? Sebenarnya harus peduli seperti apa sih yang dilakukan tuh? Kepedulian itu apakah sekedar untuk share, oh Palestina begini, atau mungkin juga mendoakan, atau dalam hal apa lagi gitu? Kalau misalkan lebih jauhnya lagi adalah bagaimana kita mencoba untuk mendidik generasi-generasi kita ini untuk peduli gitu. Nah itu kan bisa dibilang itu kurikulum panjang ya, dalam artian kayak itu bukan tugas 1-2 hari, tapi itu tugas yang lama, itu juga tugas yang mungkin tidak bisa dilakukan sendiri. Makanya
penting untuk selalu menitik beratkan apa ya, value dalam diri seorang muslim, bahwa muslim itu nggak boleh terlalu individualis. Benar kalau misalkan kayak muslim itu nggak boleh terlalu introvert kayak gitu. Ya benar juga sih sebenarnya. Jadi introvert di muslim sulit dalam artian kayak harus memikirkan sesama gitu kan ya. Nggak boleh yang namanya terlalu egois kayak gitu-gitu. Ya benar, memang itu yang Rasulullah kan juga seperti itu gitu. Dan itu yang menjadi nilai sosial yang tinggi juga bagi seorang muslim gitu kan ya. Seorang muslim peduli dengan yang lain, adanya zakat, terus juga berbagi dan yang lain-lain, itu kan juga salah satu hal yang diangkat ya sebagai seorang muslim yang kita melihat ya poin plusnya muslim itu sangat banyak sekali gitu. Dan kalau misalkan kamu sebagai seorang muslim tapi kamu milih tidak peduli, itu kayak ya sebenarnya kamu muslim apa bukan gitu. Kayak muslim tuh ya harus peduli gitu loh, jangan diem aja. Kalau ada yang melecehkan agamamu, atau mungkin ada yang ya itu tadi ya tentara IDF kayak ngencingin Al-Quran segala macam, ya marah, wajar lu marah gitu. Marahlah pada tempat-tempat yang tepat gitu, marahlah pada situasi-situasi yang tepat gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa kamu marah, nggak apa-apa kamu tuh merasa sedih, nangis. Nggak boleh loh, jadi manusia tuh nggak boleh baperan. Boleh baper kalau misalkan kamu ngelihat kezoliman, kalau misalkan kamu ngelihat hal-hal yang kayak gitu, boleh banget. Kamu ngelihat anak kecil yang ya Allah, kalau misalkan ngelihat di Twitter tuh ya cuman tinggal kerangka badannya aja gitu, kerangka tulang-tulangnya aja di pinggir jalan gitu, baru ditemuin kayak boleh nangis, boleh sedih gitu. Kayak tempatkan sedihmu itu di tempat-tempat yang tepat gitu. Jangan galau berkepanjangan karena mungkin putus dari pasangan atau segala macam, itu nomor sekian gitu. Tapi ngelihat hal-hal seperti itu nggak nangis tuh dipertanyakan gitu. Sebenarnya hatimu ini arahnya kemana? Itu yang perlu dipertanyakan gitu. Sebagai seorang muslim, aku harus bermuslim seperti apa sih? Aku tuh harus jadi muslim seperti apa? Semua muslim mungkin sholat, mungkin semua orang sholat, tapi nilai kepedulian, nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai kepedulian sosial, bahwa kita sebagai seorang muslim harus melihat sekitar kita gitu, ngelihat ada apa sih, aku harus melakukan apa. Karena kan ya kita kalau bisa ya, keberadaan kita di masyarakat atau di lingkungan sekitar itu kan bermanfaat ya, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Apapun itu, ambil peran apapun itu. Nah masalahnya sekarang banyak seorang muslim yang krisis identitas gitu, tidak tahu aku nih muslim tapi tidak menerapkan nilai-nilai Islam. Aku nih muslim tapi merasa bahwa ya beragama tuh agama ritual aja, sholat, kalau puasa ya puasa, Ramadan, udah habis itu apa? Lebaran, apalagi. Tapi yang lain, nah itu mungkin yang jadi apa ya, titik yang perlu kita kritisi, dan bagaimana ya membenahi umat yang seperti ini gitu. Bagaimana ya kita membenahi kualitas muslim kita saat ini gitu. Bagaimana kita bisa hadir ya, terutama apalagi yang merasa bahwa kayak aku udah resah nih, aku udah nggak mau nih ngelihat kayak gini lagi. Berarti kan otomatis ketik aksi itu akan timbul kalau misalkan kita sudah merasakan terlebih dahulu yang namanya resah kayak gitu ya. Resah. Kalau misalkan kamu nggak marah duluan atau resah atau sedih ngelihat itu, ya kamu pasti akan mikir-pikir lagi gitu untuk aksi gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah melihat begini dan kamu merasa resah, kamu merasa bingung, kamu merasa bimbang, geram gitu kan ya. Artinya itu akan memotivasi kamu untuk melakukan aksi sesuatu yang memang bisa kamu lakukan gitu. Kayak contohnya aku misalkan buat konten tentang Palestina, membagikan berita-berita tentang Palestina, pun kalau marah-marah pun marah-marah di status tentang kekejaman yang masyarakat rasakan pada saat itu gitu. Jadi kayak memang itu yang dibutuhkan gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Oke, Mbak Hima, terima kasih banyak. Ini poin-poin yang cukup banyak yang disampaikan sama Mbak Hima mengenai kesadaran, kemudian juga bagaimana kapasitas
manusia, seorang muslimah dalam mobil khusus kayak gitu, dalam let's say katakanlah mencari berita, membaca berita, kemudian juga bagaimana mereka itu kurangnya kesadaran sosial. Ini juga masih menjadi problem lah bagi kondisi masyarakat muslim kita, terutama di Indonesia gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong mengenai Indonesia ini kan kemarin ya Bung Sultan, Mbak Hima, kita juga udah tahu bersama bahwa posisi Indonesia itu kan udah jelas posisinya berada di pendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi kemarin yang sempat viral itu kan pidato dari Wamenlu ketika di KTT Riyadh kayak gitu. Benar-benar tegas, dan bahkan di akhir pidatonya kan mengatakan bahwa kita adalah Palestina. Seperti yang Mbak Hima katakan tadi, kita tuh ya anggap mereka sebagai saudara kayak gitu. Nah, ini kalau dalam pandangan Bung Sultan nih, dengan adanya masyarakat Indonesia yang masih literasinya rendah terhadap Palestina, padahal juga pejabat publiknya juga berusaha untuk memperlihatkan bagaimana posisi Indonesia, ini kira-kira posisi kita yang harus kita ambil ini seperti apa gitu. Ya, kedengeran nggak suaranya? Aman ya? Nah, pertama ya, halo Mbak Hima, aku Sultan, founder Fodaru. Pertama yang mungkin perlu di underline dulu, kayaknya kita ambil posisinya tidak sedang mengomentari masyarakat Indonesia sih gitu. Tapi boleh, mungkin ya masyarakat kita ini nggak juga kalah gitu dengan masyarakat Barat yang hari ini menggebu-gebu begitu, membela kemanusiaan atas tragedi yang terjadi di Palestina gitu. Masyarakat kita sebenarnya juga kurang gitu. Kalau kita tanya, kita turun langsung ke masyarakat itu beberapa kali ya. Saya kebetulan sering gitu ya turun ke lapangan. Itu kalau ngobrol tentang Palestina misalnya, walaupun hanya cuman sebatas sekilas saja gitu, orang tahu ada perang di Palestina, orang tahu ada kejahatan perang di sana, kejahatan kemanusiaan di sana gitu. Nah kan cuma kan masalahnya gimana responnya gitu. Nah, kalau aku boleh komentar sih, pertama 2 poin ya. Poin pertama adalah kalau dulu media mainstream itu dikuasai oleh si pemegang media. Jadi kan kalau dulu cuma terbatas gitu media-media ini, hanya ada koran, hanya ada dan sejenis-sejenis itulah gitu. Yang itu bisa tergantung siapa patronnya gitu. Misal media A gitu, oh ternyata patronnya kebanyakan Yahudi gitu misalnya. Nah otomatis konsumsi yang diinin publik juga itu. Nah kita beruntung hari ini gitu dengan kemajuan teknologi muncul gerakan-gerakan baru, kesadaran-kesadaran baru gitu, yang bilang bahwa apa yang terjadi di Palestina itu bukan soal agama gitu. Ini bukan tentang lagi lu Islam, gua Kristen, gua Yahudi, no. Gua Indonesia, gua Malaysia, gua Thailand, gua Amerika, bukan lagi gitu. Tapi ini kejahatan kemanusiaan gitu. Posisi kita sebagai manusia gitu. Nah, jadi kita bersyukur gitu bahwa ada yang namanya media sosial yang hari ini tentu ya harus bersaing dengan berbagai topik gitu, seperti yang disinggung Mbak Hima tadi, topik perselingkuhan, topik percintaan, dan sejenis-sejenisnya gitu. Nah, tapi ya itu kalau kemudian orang akan tetap respect lah gitu menurut saya. Orang akan tetap respect kalau ini soal kejahatan kemanusiaan gitu. Nah, itu yang pertama. Maka mungkin saya juga bersyukur gitu. Masih banyak banget terutama di negeri ini, di Indonesia itu influencer yang relatif punya sikap terbuka gitu terhadap apa yang terjadi di Palestina. Jadi nggak takut kehilangan viewers, nggak takut kehilangan engagement, nggak takut kehilangan endorse. Kan kadang ada tuh, karena banyak produk yang diboykot, otomatis ketika mereka minta endorse nggak mau gitu. Nah masih banyak sekali influencer-influencer yang tetap kokoh gitu, merasa bahwa ini loh sikap gua gitu, ini sikap kita sebagai manusia, sebagai orang yang berpengaruh kan, influencer, jadi bisa menginfluence orang gitu, memberi pengaruh terhadap orang gitu. Nah itu jadi rasa syukur tersendiri sih gitu. Di samping ya kayak kita ini ya, kayak saya, Mafatan ini kan, ini jadi bagian dari keberpihakan kita gitu, walaupun nggak punya followers banyak, tapi tetap berusaha menginfluence orang gitu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Nah itu yang pertama gitu. Yang kedua soal pemerintah gitu ya, keberpihakan kita terhadap Palestina itu saya rasa wajib lah ya.
bukan hanya sejak sekarang, bahkan sejak negara ini berdiri, kita itu udah jelas senasib sepenanggungan. Prinsip atau konten atau perasaan batin yang dirasakan oleh Indonesia itu sama seperti yang dirasakan Palestina. Kita itu lebih dari tiga berapa? Tiga lebih, hampir 4 abad lebih dijajah oleh bangsa-bangsa itu. Nah, Palestina juga kan, Palestina kurang lebih itu dari sejak apa namanya dibagi-bagi oleh koloni Inggris gitu. Nah, itu jadi kita punya rasanya bukan baru-baru ini gitu menyatakan kulluna Filistin, kata Anies Mata itu kan, bahwa kita adalah Palestina gitu. Bukan baru sekarang gitu, sejak awal. Bahkan di dalam preambul kita pembukaan undang-undang itu kan kita sebut bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu kan sikap kita sebagai bangsa dan negara. Maka apa yang terjadi di Palestina itu ya wajar aja kalau kita kemudian menyatakan rasa keberpihakan gitu. Tapi kan berbeda gitu ya. Institusi negara itu kan dalam tatanan internasional, kalau kita mahasiswa hubungan internasional itu nggak bisa kayak semena-mena gitu. Karena tadi masih relatif punya hubungan-hubungan tertentu gitu. Nah, cuman kan yang perlu kita bangun adalah how to-nya. Bagaimana cara kita, strategi kita sebagai negara yang mungkin punya berbagai kelebihan, privilege gitu. Misalnya penduduk Muslim terbesar nomor 2 gitu. Kemudian negara demokrasi terbesar setelah Amerika gitu misalnya. Nah, itu kan jadi privilege sendiri untuk kita kemudian menyuarakan itu di PBB misalnya gitu. Kalau hari ini kan kita udah lihat tuh. Terakhir saya itu dosennya kebetulan itu mantan Wamenlu. Dosen mata kuliah hak asasi manusia dan hubungan internasional. Nah, di dalam itu kemudian dia bilang bahwa salah satu prestasi Indonesia adalah kalau kita lihat hari ini resolusi di Dewan General Assembly Majelis Umum PBB itu yang kemudian berpihak kan udah hampir 140 lebih negara gitu. Bahkan termasuk negara-negara negara yang sebelumnya menyatakan ketidakberpihakannya itu. Nah, itu kata Pak Wamenlu itu, mantan Wamenlu itu, bahwa itu adalah salah satu prestasi kita gitu, bahwa mungkin kita nggak bisa secara langsung gitu berdiplomasi atau mengirimkan tentara atau dan seterusnya, tapi dengan itulah cara kita menyatakan keberpihakan kita. Kita menginfluence negara-negara lain, ayo dong ini kita akuin negara gitu. Kita akuin ini Palestina sebagai satu entitas resmi yang harus kita perjuangkan kebebasan dan kemerdekaannya. Nah, kalau saya sebagai sering baca gitu, kalau saya sih punya dua. Ada kira-kira solusi yang relatif ekstrim. Yang kedua ada mungkin solusi alternatif. Kalau solusi ekstrim itu yang pertama intervensi militer. Tapi ini tetap akan terjadi perdebatan gitu. Karena kita tahu kan sekutu-sekutu Israel dan kepentingan-kepentingan di baliknya gitu. Kalau kita baca bukunya Merseimer tentang lobby Israel itu, nanti mungkin ini jadi referensi yang mungkin bagus buat teman-teman baca, itu bagaimana hubungan Israel dengan USA, United States, kemudian bagaimana hubungan dia dengan negara-negara sekutunya gitu. Yang kemudian kenapa kemudian begitu erat dan kayak kayak pacaran lah gitu, kayak suami istri gitu. Chemistry-nya kuat banget, itu kenapa, itu mungkin akan dibongkar di buku itu. Tapi yang pertama tadi, menurut saya bisa gitu, kita mengintervensi militer. Tentu akan mengundang banyak sekali perdebatan atau mungkin akan mengundang perang baru gitu. Tapi ya itulah gitu, namanya kemanusiaan ya harus tentu kita terus suarakan gitu, mau apapun istilahnya, mau apapun akibatnya, konsekuensinya, ya itulah keberpihakan kita terhadap Palestina gitu. Nah, yang kedua adalah penghapusan entitas negara. Ini pernah disuarakan oleh Wamenlu yang kemarin berpidato tentang kulluna Filistin itu. Sejak lama dia pernah mengeluarkan bahwa kalau kan pernah ada negara yang kemudian dihapuskan. Makanya sekarang itu kalau kita update di PBB, yang jadi isu itu adalah PBB dikeluarkan dari anggota PBB gitu. Nah, itu kan jadi salah satu langkah awal untuk kita kemudian menyatakan bahwa entitas yang bernama Israel ini adalah ilegal dan tidak perlu kita akui gitu. Bayangkan kalau 143 negara setuju,
yang kemudian setuju mengakui Palestina itu negara, kemudian mengakui bahwa Israel itu bukan negara, tidak mengakui Israel itu negara, dan pokoknya lempar aja deh dari PBB gitu. Nah, itu kan jadi satu kemajuan luar biasa gitu dalam sistem sistem apa? Sistem tatanan internasional kita gitu. Dan yang ketiga adalah sama seperti 5 poinnya Anies Mata kemarin, boykot total global gitu. Negara-negara hari ini kan neo institusionalisme. Jadi kayak punya hubungan dagang, hubungan ini, hubungan itu. Nah, salah satu cara untuk memberhentikan mereka, karena kan suplai senjata, kemudian kemampuan itu kan karena bantuan perdagangan, karena kepemilikan aset, harta APBN yang banyak gitu. Nah, bagaimana cara kita menyetopnya? Dengan stop melakukan perdagangan, hubungan bilateral, hubungan diplomatik. Itu kalau bisa dihapus gitu. Tapi cuman kan berita sedih, kita kan banyak negara-negara Timur Tengah yang kemudian menyatakan merekonsiliasi hubungan baik dia. Itu kan jadi berita sedih. Makanya aku bangga banget ketika terharu dan bangga gitu ketika kemudian dengan gagah Anies Mata bilang kita malu gitu loh ketika penjajahan, pembunuhan ada di depan mata kita, kemudian kita menyatakan keberpihakan kita dengan membangun hubungan diplomatik. Itu tuh akan menyentil siapa? Nyentil Arab Saudi, nyentil Uni Emirat Arab, yang sekaligus yang baru-baru ini menyatakan hubungan diplomatik dia itu baik dengan Israel itu. Itu kayak nonjok secara langsung, ini lo salah lu gitu, ini salah lu gitu. Nah, itu kayaknya bisa jadi solusi ekstrim ya. Dan itu mungkin akan terjadi perdebatan gitu. Tapi kalau solusi alternatifnya pertama tentu referendum solusi 2 negara. Ini kan yang sejak lama jadi proposalnya Trump waktu itu. Cuman kalau aku ditambahin dengan berbasis referendum gitu. Nah, jadi kayak harus ada referendum gitu. Apakah orang akan mengakui Palestina atau orang akan mengakui Israel gitu. Nah, dengan cara begitulah kita kemudian, atau rakyatnya, tapi ini mungkin akan lebih sulit karena rakyat Palestina udah banyak yang meninggal gitu. Jadi populasinya nyusut gitu. Sedangkan populasi orang Israel naik kan. Nah, makanya berbasis negara aja. Jadi PBB bikin referendum. Mau pilih Palestina atau Israel gitu. Bayangin kalau ada sebagian besar negara aja mengakui itu. Nah, maka balik lagi jadi solusi ekstrim dia jadinya. Tapi oke, itu ini kan udah jadi proposal yang lama. Kita nggak tahu ya. Ini kita juga tinggal will see aja. Let's see aja gitu. Apa yang dibawa oleh Donald Trump ketika dia menang terhadap konflik itu. Kalau dijanjinya dengan komunitas-komunitas Muslim di Amerika kan akan membantu kemerdekaan, bla 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 bla. Tapi ya kita tahu lah, namanya juga politisi pengen menang gitu, omon-omon kalau bahasa Prabowo itu ya banyak gitu. Nah, yang berikutnya adalah zona pemerintahan bersama. Kalau ini relatif liberal ya, jadi kayak ya udah gitu, Israel Palestina jadi satu entitas gitu. Jadi satu entitas yang memiliki zona pemerintahan bersama gitu. Entah itu di Yerusalem dan seterusnya. Tapi kan kita tahu watak orang-orang bangsa monyet ini seperti apa gitu. Nah, jadi kayaknya, tapi ini kan bagian dari menyuarakan aja. Kalau relatif liberal ya ini solusinya gitu. Tapi ya kita sedih karena kita tahu gitu watak karakter dari bangsa-bangsa monyet yang nggak pernah bersyukur dikasih tumpang di negeri orang gitu, tiba-tiba jadi penjajah, bunuh-bunuhin gitu. Ya itu karakter monyet lah gitu ya. Jadi ya mungkin itu bisa jadi solusi kedua. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi berbasis pendidikan dan sosial. Ini mungkin relatif konstruktivis gitu. Karena kalau kita lihat hari ini itu udah campur-campur Mbak Hima, keturunan Palestina, Israel, kemudian kepemilikan atas tanah dan seterusnya itu udah benar-benar simpang siur gitu. Jadi ketika kita mau menentukan itu udah sulit gitu. Makanya kalau ada case-nya Edward Said, kalau tahu Edward Said yang sarjana Muslim yang terus-menerus menyuarakan tentang itu, dia tinggal di Amerika. Nah, salah satunya dia nuntut tentang pengembalian hak tanah itu. Cuman kan sekarang bisa jadi dulu dijual oleh orang Palestina ke Israel gitu. Jadi agak susah kalau sekarang. Nah, kalau itu tanggapan saya sih ya. Tapi kalau ditanya keberpihakan ya udah, bangsa monyet itu ya nggak perlu lagi kita bela lah gitu. Ya, siap. Terima kasih, Bang Sultan. Itu paparan yang cukup komprehensif ya mengenai
mengenai bagaimana pandangan masyarakat sekitar di Indonesia terkait Palestina, dan memang rata-rata pasti ya kebanyakan orang-orang itu aware dan mengerti isu terkait Palestina ini. Mungkin hanya cara mereka untuk mengekspresikan dan juga untuk katakanlah memviralkan mengenai isu ini tuh kadang masih ada tekanan-tekanan tertentu yang bikin mereka, aku share nggak ya, padahal aku nggak pernah nge-share nih terkait Palestina, gengsi dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua juga mengenai paparan yang cukup lengkap, komprehensif juga dari perspektifnya Bung Sultan mengenai bagaimana posisi negara dan juga solusi-solusi alternatif hingga ekstrim yang disampaikan untuk kebijakan internasional. Nah, kembali lagi ke Mbak Hima mengenai bagaimana sebagai seorang konten kreator kayak gitu, mesti kan ada kepentingan-kepentingan juga nih ya, dari pihak entah itu TikTok, entah itu Instagram kayak gitu, mengenai sensitifnya isu Palestina. Karena kan nggak jarang ya, banyak sekali influencer-influencer juga di luar sana itu ketika mengupdate mengenai isu Palestina, itu tiba-tiba akunnya di-ban. Tiba-tiba akunnya di-ban sementara, diberi sanksi dan lain-lain kayak gitu. Nah, kecenderungan dan ketakutan itu bagi Mbak Hima selaku influencer itu ada nggak sih, dan apa sikap apa yang bisa kita lakukan selaku pengguna media sosial kayak gitu? Oke, kalau aku sendiri sih alhamdulillahnya ya belum pernah kenapa-kenapa ya akun ini. Mungkin biar lebih bisa menyuarakan lagi itu ibrohnya juga, dan alhamdulillahnya juga selama aku bikin apa namanya postingan-postingan tentang Palestina juga nggak dibatasi atau apapun itu. Jadi tapi juga ada emang beberapa konten kreator yang mungkin kita bisa lihat, yang apalagi kalau misalkan nge-share-nya itu langsung secara polosan gitu, kayak misalkan video di repost ulang kayak gitu, itu biasanya sangat-sangat tinggi kemungkinan untuk di take down-nya gitu. Karena mungkin salah satu alasan juga konten aku nggak terlalu dilirik untuk di take down mungkin ya, karena apa namanya, aku jadi ini tuh sebagai apa ya, jadi kayak aku narasikan ulang gitu, lebih soft lagi sesuai dengan gaya aku gitu. Nah sekarang balik lagi juga gitu, sebenarnya kita juga bisa nge-share gitu dengan ya, kita tidak bisa ya namanya melihat bahwa ya namanya juga mereka punya kepentingan, dan kita juga tahu alasan dibalik mereka membatasi itu karena apa. Kita tahu bagaimana mereka secara ekstrim sekali gitu di Instagram membatasi konten-konten tentang itu gitu ya. Tapi balik lagi, ketika kita bisa menyuarakan sebisa kita, ya lakukan itu gitu. Dengan ya kalau aku sendiri melakukannya itu, aku bikin konten yang mungkin lebih narasinya lebih soft gitu, sesuai dengan pembawaan aku itu cukup apa ya, menurut aku cukup efektif juga. Dan mungkin juga kenapa nggak mencoba yang lebih keras lagi, atau nggak mencoba untuk begini gitu. Aku percaya setiap orang tuh punya caranya masing-masing gitu untuk nge-share gitu. Dan juga sebenarnya kan kalau bisa kan kita juga jangan sampai ya, kalau sebisa mungkin postingan kita tidak berpotensi untuk di take down, kan lebih baik seperti itu gitu kan. Jadi gunakan narasi-narasi yang tetap nyindir tapi masih bisa dipakai gitu. Soalnya aku juga selama ini ngupload juga nggak apa-apa gitu. Dalam artian ya kita bisa apa ya, trial and error juga sih kalau kataku. Jadi kita bisa melihat gitu, oh orang-orang, kita lihat case-nya orang-orang yang di take down itu seperti apa sih gitu konten-kontennya, terus yang nggak di take down itu seperti apa narasinya kayak gitu. Walaupun aku yakin juga pasti ada plus minus tersendiri gitu tentang apa ya, konten-konten yang dibuat gitu. Tapi aku percaya kita punya ikhtiar kita masing-masing di media sosial terkait hal itu. Sekarang kan juga fitur-fitur di Instagram, di Twitter, kalau misalkan kita pengen berita yang update banget gitu di media sosial tuh biasanya kan orang ke Twitter kayak gitu. Terus juga di Instagram tuh sekarang juga ada fitur apa ya yang ini loh, yang kayak All Eyes on Rafah itu kemarin itu juga sangat-sangat membantu sekali loh gitu. Padahal kalau misalkan dipikir kan nggak orang nggak bikin konten langsung kan, nggak semua orang jadi konten kreator, cuma nge-share aja itu tapi jadi trending loh, trending di dunia gitu. Dan itu adalah satu hal yang sangat-sangat besar gitu.
bahwasanya ketika sudah di media sosial, apalagi kalau misalkan kita lihat media sosial tuh sangat tidak terbatas dan bisa semua orang tuh, karena gini, kenapa ini memang kita harus suarakan secara masif di media sosial, apalagi karena kita bisa secara terbuka melihat kezoliman-kezoliman dan konflik-konflik yang terjadi itu tuh secara terbuka juga gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang membanding-bandingkan gitu ya, kenapa nggak perhatian sama kasus di sini, tapi itu juga ada alasannya, mungkin karena akses kita terhadap informasi itu juga tidak banyak gitu. Nah, itu yang penting sekali kita lihat bahwa yang terjadi di Palestina ini nyata loh, banyak banget loh dokumentasinya dan it's real gitu. Ada maksudnya semuanya tuh bisa kita lihat dengan jelas di situ gitu loh. Jadi itu apa alasan lainnya yang membuat kita masih ragu gitu untuk menyuarakan itu gitu, karena kejahatan ini terpampang nyata, genosida ini terpampang nyata, jelas gitu, bisa dilihat semua orang gitu. Makanya ya perlu kita menyuarakan gerakan bersama-sama kayak gerakan boykot, terus juga gerakan-gerakan yang kayak All Eyes on Rafah itu wah kenceng banget kan. Makanya aku juga setuju banget bahwa alhamdulillahnya perhatian masyarakat terhadap Palestina konflik ini gitu, terhadap penjajahan ini itu juga sangat-sangat tinggi gitu. Makanya kan kalau misalkan dibilang sebenarnya apakah kita bisa mengambil ibroh dari semua ini gitu, ternyata ibrohnya mungkin juga adalah perhatian yang sangat besar gitu yang datang setelah serangan tanggal 7 Oktober 2023 ya kalau nggak salah. Nah setelah itu tuh misalkan kita lihat gitu gerakan-gerakan kayak di negara-negara yang bahkan negara-negara barat gitu ya, mereka sangat-sangat keras sekali menyuarakan kemerdekaan Palestina gitu, sampai ngecamp di kampus kayak gitu ya. Padahal pemerintahan mereka sendiri tidak mendukung gitu kan ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang memang sudah berani menyuarakan dan alhamdulillah gitu. Jadi kayak perhatiannya tuh sudah sangat-sangat besar sekali dibandingkan beberapa tahun sebelum-sebelumnya gitu. Makanya kenapa ini yang bisa kita semangat ini yang harus dijaga gitu, semangat kita dalam bermedia sosial untuk menyebarkan berita itu maupun kita menyuarakan dalam tingkat lingkupnya itu dalam dunia internasional ya, seperti tadi sudah dijelaskan sama Mas Sultan juga, insight yang luar biasa banget ya buat aku gitu. Jujur sebagai mahasiswa komunikasi yang lebih berkutatnya sama media sosial, tentu ini adalah pandangan-pandangan yang ternyata memang penting sekali gitu untuk mengangkat isu ini tuh benar-benar jangan cuman menyuarakan dalam media sosial saja, tapi kita juga harus benar-benar butuh pemerintahan yang memang peduli gitu, butuh pemerintahan yang benar-benar menyuarakan bahwa bukan cuma sekedar menyuarakan aja, tapi gimana caranya dan apa sih yang paling efektif gitu, itu kan yang paling penting gitu. Karena balik lagi berdonasi, tapi berdonasi itu juga tidak selalu menyelesaikan permasalahan itu gitu, karena ini masalahnya bukan cuma masalah yang sepele gitu kan, kita juga perlu mengakhiri itu gitu, yang paling penting tuh kan itu gitu. Jadi ya itu adalah menurutku sangat-sangat penting untuk kita juga belajar gitu tentang bagaimana kekuatan kemerdekaan negara lain gitu, apalagi sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia. Siap, terima kasih. Last, Mbak Hima, mengenai pesan selaku konten kreator, influencer untuk para generasi yang mesti menggunakan media sosial menanggapi terkait isu Palestina yang udah merambah ke isu kemanusiaan. Monggo Mbak Hima, pesannya seperti apa? Kalau pesan aku sih tetap jaga api perdamaian dan api kemanusiaan yang ada dalam diri kita gitu, karena balik lagi aksi tidak akan ada tanpa adanya kesadaran itu gitu. Kita bisa berapi-api di sini karena mungkin kita melihat apa yang terjadi, kita resah dan kita membuat forum ini, kita berdiskusi. Nah, penting untuk menjaga api itu menyala di hati kita untuk ayo kita sebagai seorang manusia yang melihat ya, bukan cuma seorang muslim saja, tapi kita manusia normal semua itu pasti melihat seperti itu, tidak akan seharusnya tidak akan diam begitu saja. Jadi nyalakan api itu sehingga akan
menghasilkan aksi-aksi yang mungkin kita sendiri tidak bisa memikirkan itu sekarang gitu, karena ya mungkin kita terbatas gitu secara pengetahuan, atau mungkin kita merasa bahwa kita tidak terlalu punya banyak power. Tapi siapa tahu kalau misalkan kita masih menyalakan api itu terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan yang lain-lainnya, itu bisa menjadi harapan baru untuk kemerdekaan Palestina gitu. Siap, terima kasih Mbak Hima, tetap nyalakan api kesadaran itu. Bung Sultan, gimana pandangan dan pesan untuk generasi selanjutnya dalam memahami isu internasional dan strategi khusus dalam memerdekakan Palestina? Ya, pertama saya merasa tetap yakin gitu. Saya tetap merasa yakin bahwa generasi kita ke depan gitu, termasuk kita dan mungkin generasi Alpha, kalau kita kan Sigma dan seterusnya kan udah masuk gen Alpha, itu tetap punya konsen yang sama gitu terhadap kemanusiaan gitu. Kesadaran tentang bahwa kita tidak hanya hidup di Indonesia dan tidak hanya punya masalah tentang diri kita sendiri, itu akan terus ada gitu, hidup di dalam generasi-generasi dan peradaban kita ke depan gitu. Makanya penting untuk terus menyuarakannya gitu, jangan sampai redup. Kalau di TikTok itu ada streak, jadi nggak hanya api di TikTok yang dinyalain, tapi api semangat buat kita terus menyuarakan isu Palestina ini harus terus disuarakan gitu, seperti yang disampaikan Mbak Hima tadi. Maka penting juga gitu, kayak peran para influencer gitu. Kalau aku kayak Fatan gitu bersuara, mungkin hanya keluarga atau teman-teman terdekat yang terinfluence gitu. Tapi mereka yang punya ribuan followers, jutaan engagement dalam satu postingan itu, maka kayak satu hal yang berharga gitu. Untuk di ini apalagi yang kayak artis-artis internasional yang memang menyatakan secara terbuka gitu kan. Nah itu. Dan yang terakhir adalah soal pemerintah, ya aku masih punya keyakinan yang penuh gitu ya dengan pemerintahan yang sekarang gitu, dengan orang-orang yang diisi ke dalamnya, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Tapi yang kita harapkan itu bukan hanya selebrasi dan ekstravaganza gitu. Kalau di pemerintahan sebelumnya segala kebijakannya itu termasuk luar negeri itu banyaknya ekstravaganza. Pesta-pesta yang terlihat baik di media sosial gitu, tapi ternyata tidak punya kesan apa-apa gitu. Nah, kalau ini kan semoga ya realis ofensif ala Prabowo Subianto ini, seperti yang kita pernah obrolin di Fodaru awal dulu kemarin, itu punya efek yang nyata gitu terhadap salah satunya terhadap perang Palestina dan Israel gitu. Nah, itu kita tunggu dan nantikan terus gitu. Nah, dan pesan saya maka kalau di dalam agama kan perintahnya kalau nggak bisa dengan tenaga, maka bantulah dengan harta gitu. Nah, kalau nggak dengan harta, maka selemah-lemahnya adalah doa gitu kan. Nah, maka tentu keberpihakan kita itu termasuk bagian dari doa kita, merayu Tuhan supaya selesaikanlah permasalahan mereka yang di sana gitu. Itu sih, Tan. Oke, terima kasih Bung Sultan, terima kasih Mbak Hima atas diskusi pada malam hari ini. Mbak Hima terutama telah berkenan hadir dalam diskusi Forum Arah Baru Fodaru ini. Terima kasih banyak udah memberikan insight-insight perspektif baru mengenai dunia influenceran, kemudian juga bagaimana sikap kita, sikap wanita, sikap sebagai seorang manusia dalam mengambil posisi untuk Palestina ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada diskusi malam hari ini di live Instagram Fodaru. Nantikan informasi-informasi berikutnya, dan insya Allah nanti ke depannya, karena Mbak Hima ini adalah seorang penulis juga ya teman-teman. Beliau menulis buku Tuhan, Kemanakah Aku Harus Melangkah. Benar ya Mbak Hima ya? Nah, itu buku yang cukup fenomenal juga dan perlu dibaca, karena kemana nih harus kita melangkah kayak gitu. Harus ada kesadaran mengenai atas langkahan tersebut. Nah, insya Allah nanti Fodaru bakalan memberikan giveaway dari buku Mbak Hima ini. Nanti silahkan ditunggu aja di postingan selanjutnya bagaimana prasyaratnya untuk mendapatkan buku dari Mbak Hima ini. Kemudian juga nantikan selalu informasi selanjutnya mengenai apa Ton? Young
Political Leadership Camp. Young Political Leadership Camp yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Fodaru. Rencananya nanti di Jakarta atau di Bandung atau di Yogyakarta. Nanti silahkan aja tunggu informasinya di Instagram Fodaru. Dan terus saksikan live diskusi-diskusi Fodaru, baik itu live secara langsung ataupun siaran ulang di YouTube Fodaru. Dan insya Allah nanti minggu depan kita juga bakalan mengadakan diskusi dengan orang-orang yang nggak kalah menarik. Mengenai isu yang sedang hangat juga, mungkin mengenai pilkada kayak gitu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Hima yang udah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan tetap menginspirasi banyak orang atas menjadi influencer kayak gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang berkenan hadir pada malam hari ini. Kita tutup forum diskusi malam hari ini dengan ucapan terima kasih banyak. Selamat malam. Tetap akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. You guys. Makasih Mbak, makasih banyak. Izin live ya. Oke, thank you. Admin boleh di